Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas kimia untuk SMK kelas 10. Yang akan saya bahas kali ini adalah contoh-contoh soal dalam konsep mol. Yang pertama akan kita bahas adalah contoh soal untuk menghitung massa molekul relatif atau MR ya. Di minggu kemarin sudah kita bahas bahwa untuk menentukan MR dari misalkan suatu senyawa PXQY itu adalah X berarti sebanyaknya P dikalikan dengan ARP ditambah dengan Y, yaitu berarti banyaknya si Q dikalikan dengan ARQ-nya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal hitung massa molekul relatif senyawa asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARS sama dengan 32 dan ARO sama dengan 16. Jawab, MR dari H2SO4 sama dengan H2SO4 hanya ada 2 ya, berarti 2 dikali ARH karena hanya ada 2 ditambah dengan S-nya ada 1, berarti 1 dikali ARS ditambah dengan O-nya ada 4, berarti 4 dikali ARO. ARH 1, ARS 32, ARO 16. Kita masukkan satu-satu yang diketahui ke dalam jawaban. Berarti di sini 2 dikali 1 ya, karena ARH 1 ya. ARH itu nilainya 1 maksudnya. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. ARS 32. Ada 1 S ya, berarti 1 dikali 32 sama dengan 32. O-nya ARO adalah 16, ada 4, berarti 4 kali 16 sama dengan 64 yang di baris ketiga ya, yang sama dengan baris ketiga, bisa kalian perhatikan. Berarti 2 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 98 SMA, satuan massa atom. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal hubungan mol dengan jumlah partikel. Kita tahu di minggu sebelumnya bahwa 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol kalau partikelnya berapa? Partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini kalau misalkan molnya misalkan ada diketahui suatu unsur atau suatu senyawa diketahui molnya, ditanya berapa jumlah partikelnya, rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali dengan angka tadi ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, contoh soal nih, hitung jumlah partikel dalam 2 mol NaCl. Jawabannya adalah jumlah partikel NaCl sama dengan mol si NaCl-nya 2 ya, berarti dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadinya 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal hubungan mol dengan massa suatu zat. Di sini untuk menghitung mol bisa melalui massa zat tersebut. Bagaimana caranya? Jadi jumlah mol sama dengan massa zat dibagi dengan MR apabila zat tersebut merupakan senyawa. Nah, bagaimana kalau zat tersebut merupakan unsur? Berarti kalau unsur dibagi AR ya, massa atom relatif. Nah, contoh soalnya nih, hitung jumlah mol dari 5,6 gram besi murni. Besi itu Fe ya, besi murni berarti unsur. Diketahui ARFE sama dengan 56 gram per mol. Maka jawabannya jumlah mol sama dengan 5,6 gram massanya ya, massa si besinya ya, jumlah mol maaf. Jumlah Fe sama dengan 5,6 gram massa Fe-nya dibagi dengan ARFE 56 gram per mol. Maka hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, kita akan bahas contoh soal hubungan mol dengan volume molar gas pada keadaan standar pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. 1 mol senyawa itu sama dengan 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter. Berarti 1 mol setara kalau dibandingkan dengan volumenya itu adalah 22,4 liter. Nah, di sini untuk mencari jumlah mol, makanya volume gas zat tersebut dibagikan dengan 22,4 liter. Contoh soalnya nih, hitung jumlah mol dari 44,8 liter gas amonia pada keadaan standar. Maka jumlah dari gas amonianya
itu jumlah mol dari gas amonianya adalah volumenya 44,8 liter dibagi dengan 22,4 liter, jadinya 2 mol. Jadi 44,8 liter gas amonia pada keadaan standar itu setara dengan 2 mol. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal untuk menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa. Jadi kadar unsur A dalam suatu senyawa AMBN ya, rumusnya ya, sama dengan M berarti banyaknya A dikali ARA dibagi dengan MR dari AMBN dikalikan dengan 100%. Nah, kalau kadar ini sebenarnya ditanyakan itu adalah persentasenya ya. Berarti persentase A dalam AMBN itu berapa sih? Nah, contohnya nih, tentukan kadar besi dalam padatan Fe2O3 jika diketahui ArFe sama dengan 56 gram per mol dan ArO sama dengan 16 gram per mol. Maka dijawab kadar Fe dalam Fe2O3 sama dengan, kan Fe2O3 ada 2 ya Fe-nya ya. Dalam senyawa Fe2O3 itu berarti 2 dikali ArFe dibagi dengan MrFe2O3. 2 kali ArFe 56 ya, berarti 2 dikali 56 sama dengan 112. Dan MR dari Fe2O3 adalah 160. Berarti 112 dibagi 160 dikalikan dengan 100%. Jawabannya adalah 70%. Nah, sekarang menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa tapi bukan dalam persentase, dalam bentuk massa. Oke, massa A dalam senyawa AMBN sama dengan M, berarti banyaknya A dalam senyawa AMBN ya, dikalikan dengan ARA-nya dibagi dengan MR dari senyawa AMBN dikalikan dengan massa total dari senyawa AMBN. Oke, sini saya kasih contoh soal tentukan massa besi dalam padatan Fe2O3. Kalau tadi kan persentasenya kadarnya ya, kalau ini massanya langsung, massa besi dalam padatan Fe2O3 dengan massa, berarti massa total dari senyawa Fe2O3 nya ya 16 gram. Diketahui ArFe sama dengan 56 gram per mol, ArO sama dengan 16 gram per mol. Berarti massa Fe dalam Fe2O3, Fe-nya ada 2 ya, berarti 2 kali ArFe dibagi dengan MR dari Fe2O3 dikalikan, kalau tadi kadar itu dikalikan dengan 100%, kalau ini massa dikalikan dengan massa Fe2O3 ya. Berarti 2 kali ArFe 56, 2 kali 56 112 dibagi dengan MR dari Fe2O3 yaitu 160 dikalikan dengan 16 gram sehingga massa dari Fe dalam Fe2O3 adalah 11,2 gram. Oke, sekian dari Ibu, semoga kalian paham, tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.